Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rica Arif Sintami, SSIT Mkes. Saya dosen Prodi Diploma 3 Kebidanan Politeknik Kesehatan Bakti Pertiwi Husada Cirebon. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mata kuliah asuhan neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah untuk tingkat 2 semester 4. Kode mata kuliah untuk asuhan neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah dengan kode mata kuliah BD 305 dengan bobot 4 SKS, teori 2 SKS, dan praktek 2 SKS. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah asuhan neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah diantaranya: yang pertama, mahasiswa mampu memahami adaptasi fisiologis neonatus. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep tumbuh kembang bayi, balita, dan anak prasekolah. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami konsep dasar asuhan neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami penyulit dan komplikasi neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah. Yang keenam, mahasiswa mampu memberikan asuhan pada neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah. Yang ketujuh, mahasiswa mampu melakukan pendokumentasian asuhan neonatus bayi, balita. Untuk deskripsi mata kuliah sendiri, asuhan neonatus bayi, balita adalah asuhan neonatus bayi dan balita, yaitu konsep asuhan neonatus bayi, balita berisi tentang pencegahan infeksi. Materi pembelajaran untuk mata kuliah asuhan neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah untuk pencegahan infeksi diantaranya: yang pertama, pengertian pencegahan infeksi, tujuan pencegahan infeksi, jenis-jenis infeksi pada neonatus, prinsip pencegahan infeksi, tindakan pencegahan infeksi. Untuk sistem pengajaran, saya menggunakan sistem tatap muka, sistem daring, dan Google Meet. Sistem pengumpulan tugas, saya menggunakan Google Classroom. Metode pembelajaran yang saya gunakan untuk mata kuliah asuhan neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah adalah ceramah, demonstrasi, diskusi kelompok. Di mana metode ceramah saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat memahami materi secara luas. Untuk metode demonstrasi saya lakukan dengan tujuan supaya mahasiswa lebih tertarik dalam menghubungkan teori dan praktek, dan untuk melatih keterampilan mahasiswa agar lebih maju. Untuk metode diskusi kelompok, saya bentuk kelompok dan saya beri kasus-kasus terkini tentang kebidanan, supaya mahasiswa bisa berdiskusi sesama teman, bisa menganalisis kasus yang ada, dan bisa mempresentasikan. Dalam melaksanakan praktek laboratorium, mahasiswa diberi buku panduan dan modul agar bisa dipelajari sebelum mahasiswa melakukan praktek. Untuk sistem penilaian, teori 50%, praktek 50%. Sistem penilaian teori, ujian akhir semester 30%, ujian tengah semester 30%, tugas 30%, dan kehadiran 10%. Untuk sistem penilaian praktikum, aktivitas 10%, tugas 20%, laporan praktikum 30%, dan ujian praktikum 40%. Untuk hasil penilaian, saya umumkan secara langsung kepada mahasiswa, bisa juga melalui grup WA mahasiswa, karena hasil penilaian mahasiswa itu minimal di angka B, sekitar 69 sampai 80. Di mana dengan saya mengumumkan hasil penilaian secara terbuka, mahasiswa yang mengikuti remedial bisa belajar lebih giat lagi. Berikut ini saya akan tampilkan video pembelajaran dan video praktikum
Mari kita saksikan video berikut ini. Izinkan saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar asuhan neonatus, bayi balita dan anak prasekolah. Di mana untuk materi kemarin kita belajar tentang penyakit pada neonatus. Hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar asuhan neonatus, bayi balita, tentang infeksi antenatal, postnatal, dan prenatal. Itu ya. Kita akan membahas tentang pencegahan infeksi. Di sini, pencegahan infeksi terdiri dari pengertian dan tujuan. Apa itu pengertian dari pencegahan infeksi? Pengertian dari pencegahan infeksi adalah tindakan awal yang merupakan bagian esensial dari semua asuhan yang diberikan kepada ibu dan BBL dan harus dilaksanakan secara rutin. Jadi pencegahan infeksi itu tindakan awal yang merupakan bagian esensial. Bagian esensial itu bagian yang terpenting dari asuhan yang diberikan kepada ibu dan bayi dan harus dilaksanakan secara rutin. Contohnya apa? Yang pertama contohnya perawatan tali pusat. Perawatan tali pusat itu suatu cara untuk mencegah terjadinya infeksi, ya. Contohnya seperti itu. Yang kedua, tujuan meminimalkan infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme. Meminimalkan infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme itu contohnya apa? Bakteri, ya. Contohnya parasit, kuman, itu berarti mikroorganisme, yaitu yang berasal dari luar. Yang kedua, menurunkan resiko penularan penyakit yang mengancam jiwa. Mengancam jiwa itu kita harus bisa memikirkan dampak ke depannya. Mengancam jiwa itu berarti berhubungan dengan kematian. Emang bisa Bu, infeksi itu bisa menyebabkan kematian? Bisa. Karena ada istilah yang namanya tetanus. Ya, sampai ciri-ciri tetanus itu sampai mulutnya mencucu, badannya melengking, itu kan salah satu dari tanda-tanda infeksi yang berasal dari mikroorganisme yang dari luar, sampai bisa mengancam jiwa. Selanjutnya, di sini ada infeksi pada neonatus. Waktu minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan kalau neonatus itu tergolong umur berapa? Neonatus? Ya, neonatus itu 0 sampai 28 hari, di mana 0 sampai 28 hari, 0 sampai 28 hari ini adalah usia neonatus, yaitu usia yang rawan, yang rentan terhadap segala jenis infeksi. Bayi luka sedikit juga harus diobati. Perawatan perineum juga harus yang benar. Perawatan perineum itu sekarang apa istilahnya? Pakai betadine enggak? Enggak. Istilahnya perawatan tali pusat. Perawatan tali pusat itu bersih dan kering. Yang enggak usah dikasih betadine, enggak usah dikasih salep. Ya. Lanjut lagi di sini, infeksi pada neonatus banyak ditemukan pada bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR. Jadi kepanjangan dari BBLR itu bukan bayi. Nah, kepanjangan dari BBLR. B-nya apa? Bayi. B satunya berat.
minggu atau kurang dari 36 minggu, kurang dari 9 bulan, atau istilahnya disebut prematur. Nah, kalau prematur itu bukan yang tergolong yang di atas, tapi tergolong yang di bawah. BBLR yang kurang bulan atau istilahnya adalah prematur. Sampai sini paham? Nah, kalau ada tanyakan kita lanjut lagi. Slide berikutnya. Infeksi pada neonatus. Apa sih patogenesis infeksi pada neonatus? Infeksi pada neonatus itu adalah bermacam-macam atau klasifikasi dari infeksi pada neonatus. Ada infeksi antenatal, ada infeksi intranatal, ada infeksi postnatal. Ada infeksi postnatal. Kalau infeksi antenatal itu berasal dari mana? Infeksi antenatal itu berasal dari mana? Antenatal. Nah, infeksi yang berasal dari waktu hamil. Contohnya HIV. Ya, contohnya apa lagi? AIDS. Contohnya PMS dan sebagainya. Itu berasal dari infeksi dari antenatal pas dia lagi di dalam kandungan. Kalau intranatal itu apa? Nah, intranatal itu adalah dari persalinan. Contohnya apa? Tempat yang kurang nyaman, yang penolongnya bukan tidak, alat-alat yang tidak steril. Nah, itu tergolong dari intranatal. Kalau postnatal, apa postnatal? Nah, postnatal itu setelah lahir. Ini infeksi antenatal. Apa sih infeksi antenatal? Infeksi antenatal itu adalah kuman mencapai janin melalui peredaran darah ibu ke plasenta dan mengadakan perkembangbiakan masuk ke vena umbilicalis. Vena umbilicalis itu apa? Vena umbilicalis itu adalah vena yang ada di pusat ibu. Ya, vena yang ada di pusat ibu. Jadi semua kuman yang masuk, semua makanan yang masuk, minuman yang masuk, nutrisi yang masuk, gizi yang masuk itu berasal dari ibu melalui vena umbilicalis. Dari aliran darah apa? Dari aliran darah plasenta, dari ibu ke bayinya. Kuman juga sama, kuman juga masuknya dari situ, masuk ke vena umbilicalis. Contohnya apa? Virus rubella. Virus rubella itu disebabkan oleh apa? Nah, virus rubella, toxoplasma, sifilis dan lain-lain. Ini adalah infeksi yang disebabkan pada waktu antenatal atau pada waktu hamil. Lanjut lagi. Satu lagi, dua lagi infeksi intranatal. Intranatal itu pada saat persalinan ya. Ketuban pencalama mempunyai peran. Nah, ini sudah masuk ke peradangan. Sudah masuk ke peradangan. Berarti kalau plasentitis berarti ada peradangan yang ada di plasenta. Amniotitis berarti ada peradangan yang ada di amnion. Kalau plasenta itu ke ibu, kalau amnion itu ke bayi. Kuman masuk dari vagina naik ke dalam rongga amnion setelah ketuban pecah. Jadi infeksi intranatal itu masuknya dari ketuban. Ya, next. Pada kelainan tingkah laku bayi, gejalanya apa? Malas minum, gelisah, frekuensi pernapasan meningkat, berat badan turun, pergerakan kurang, diare dan jejak. Ini adalah infeksi postnatal. Salah satunya gejalanya ada di bayinya, yaitu malas minum, gelisah, frekuensi pernapasan meningkat, berat badan
Selamat